Halo BPK, bareng saya Ucup dari AKN 2A1 di Coffee Corner BPK. Podcast pertama dalam rangka ultah BPK ke-74. BPK tangguh, BPK terpercaya. Alah. Rangkaian ultah ke-74 BPK di tahun 2020 ini dirayakan dalam situasi yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi yang menyentuh semua aspek kehidupan, termasuk juga dunia kerja di BPK. Jadi menurut KBBI, disrupsi adalah hal yang tercabut dari akarnya. Bila diartikan dalam bahasa sehari-hari, bisa berarti perubahan yang mendasar atau fundamental ya. Era disrupsi ini bisa dikatakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitasnya yang awalnya dilakukan dunia nyata ke dunia maya. Ya seperti yang ada sekarang ini gitu loh. Belajar di rumah, kerja di rumah, semuanya by internet lah, pakai Zoom dan lain-lain. Dampak pandemi ini jelas merupakan background dari adanya disrupsi dunia kerja, tanpa terkecuali termasuk di BPK. Sejak bulan Maret kita mulai diinstruksikan untuk kerja di rumah, otomatis pola kerja kita berubah drastis. Nah, BPK kali ini bareng sama saya Pak Hari Riyadin, Kasubot di 2A1 yang menangani pemeriksaan LKPP. Salam sehat Pak Hari. Pak Hari, langsung aja ya. Menurut Bapak sendiri, apa yang paling terasa di tahun 2020 ini? Selain shock yang luar biasa kita rasakan, adaptasi yang sudah dilakukan dan pengalaman di BPK, khususnya di unit Bapak di LKPP ini Pak. Ya, selamat sore. Ucup, ya selamat sore juga kita nih di Coffee Corner BPK ya, podcast pertama kita ya Ucup ya. Dalam rangka ultah BPK ke-74, BPK tangguh, BPK terpercaya. Ya, salam sehat buat kita semua, buat Ucup, buat keluarga semua. Ya kalau ditanya masalah apa yang terasa di 2020 ya tentu terasa banget lah. Kita sama-sama ngerasain gitu ya bahwa tiba-tiba di Januari Februari waktu itu kita kerja normal seperti biasa, tiba-tiba di awal Maret itu kita kemudian pada dihadapkan satu kondisi di mana kita tiba-tiba harus merubah pola kerja kita, ya kan? Harus WFH, work from home, ya, di mana kita tetap harus dituntut produktif, gitu ya. Sementara kita diharapkan pada satu constraint kita tetap harus di rumah kan gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, kita hidup di zaman era teknologi informasi ya, di mana kita banyak terbantu dengan kemajuan teknologi informasi ini nih ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendukung pekerjaan kita meskipun kita harus tetap berada di rumah ya. Ada WA ya, bahkan ada aplikasi yang kemudian booming lah di masa WFO ini ya gitu ya, di masa WFA ya, aplikasi Zoom yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah tahu tuh aplikasi Zoom itu apa kan gitu ya. Bahkan dulu kalau kita bilang telekonferensi itu merupakan sesuatu yang kayaknya tuh barang yang wah banget gitu loh, mewah banget gitu kan. Kita bisa rapat dari jarak jauh, tapi sekarang itu tinggal sekali klik kita udah bisa telekonferensi. Itu sesuatu yang luar biasa lah menurut saya kan gitu ya. Tapi dari kondisi ini kita juga bisa belajar banyak gitu ya, bahwa ternyata terlepas dari pola kerja yang berbeda ya, ternyata kita tetap bisa melaksanakan pekerjaan kita ya. Bahkan ya karena kita di BPK di semester 1 kemarin kita ada kewajiban lah, mandatori kita untuk memeriksa laporan keuangan, baik laporan keuangan pemerintah pusat, level LKKL dan LKBUN, bahkan teman-teman di perwakilan juga harus melakukan pemeriksaan LKPD. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita laksanakan dengan baik gitu ya, tentunya dengan beberapa prosedur yang harus kita adjust, prosedur alternatif kan gitu ya. Tapi secara garis besar itu tidak mengurangi lah kualitas hasil pemeriksaan kita kan gitu ya. Tentunya ini dibarengi juga tadi dengan bantuan teknologi informasi ya, kita mampu menyelesaikan semua pekerjaan kita, bahkan
penyelesaian LKPP ya, yang melibatkan begitu banyak tim pemeriksa dari AKN 1 sampai 7 gitu ya, itu bisa kita selesaikan relatif tepat waktu alhamdulillah ya. Itulah yang mungkin hal yang sangat berbeda gitu ya di tahun 2020 ya, yang mungkin ya ada hikmahnya buat kita semua ya, merubah pola kerja kita tanpa mengesampingkan produktivitas kita gitu Cuk. Unik juga sih Pak ya, kita selaku auditor kita kan terbiasa memperhitungkan, mengakses resiko. Kini kita terlibat langsung di upaya luar biasa untuk maintain resiko itu gitu loh, dengan pengaturan waktu kerja, kapasitas orang di kantor dan lain-lain lah. Dan kalau nggak saya ingat gitu ya, dan saya tahu gitu loh, banyak juga bukan cuma di BPK, di tempat lain juga dirasakan hal yang sama gitu loh. Bahkan di beberapa perusahaan besar kayak Facebook, Google yang bisnis prosesnya bisa memungkinkan nggak ketemu fisik antar karyawan, mereka mempertimbangkan bahkan untuk meneruskan kerja dengan metode remote ini di masa depan gitu loh Pak. Ya gimana Pak? Ya memang gini ya, apa namanya, tadi di satu sisi adanya pandemi COVID-19 ini gitu ya, di satu sisi juga ada hal yang membuat kita lebih hati-hati terutama dalam menjaga kesehatan kan gitu ya, yang merubah pola kerja kita yang tadinya biasa kita ketemu setiap saat nih gitu ya di kantor, tiba-tiba mungkin kita ketemu rekan kita mungkin seminggu itu ya 2 kali karena ada giliran tadi, ada yang WFH, ada yang WFO kan gitu ya. Ya semuanya ada inilah, pasti ada hikmah di balik setiap peristiwa kan gitu ya. Tidak ada peristiwa yang tidak ada hikmahnya, tinggal bagaimana kita mengambil hikmah dari semua peristiwa yang ada di hadapan kita. Termasuk juga yang kita hadapi di tahun 2020 ini tadi gitu ya. Kita jarang ketemu sama teman segala macam gitu ya, dengan rekan kerja kita, bahkan berminggu-minggu waktu pas kita di awal dulu WFH, kita ada mungkin sekitar sampai Maret sampai Juni ya. Kita waktu itu work from home kan gitu ya. Tapi semua itu ada hikmahnya ya. Ada plus minusnya lah, ada plus minusnya. Yang itu sedikit banyak juga mempengaruhi pola kerja kita, gitu, mempengaruhi pola kerja kita, gitu ya. Ya kalau pada saat kita tadi kondisi bekerja di rumah, ya pasti ada plus ada minusnya. Pertama mungkin kalau plusnya itu ya kita tetap bisa bekerja di samping keluarga kita kan gitu ya, tanpa harus keluar rumah, tidak menghabiskan waktu kita di tengah-tengah kemacetan ya gitu, sehingga waktu yang kita punya untuk bekerja itu jadi lebih banyak dibandingkan kalau kita itu harus datang ke kantor mungkin sejam 2 jam waktu kita habis lah gitu untuk terjebak di kemacetan kan gitu ya. Tapi di satu sisi ya memang ada minusnya, ada minusnya juga ya. Ya tentunya pola kerja yang berinteraksi langsung dengan manusia gitu ya, itu tentu berbeda kalau seandainya kita remote lah, seperti yang kemarin kita laksanakan selama WFO kan gitu ya. Ya misalnya kalau kita butuh komunikasi cepat nih gitu kan, dengan rekan kerja kita misalnya dari ketua tim ke anggota tim butuh komunikasi cepat, ternyata pas dihubungi misalnya pas nggak aktif segala macam kan gitu ya. Ya memang itu semua dituntut tanggung jawab kita gitu ya, tanggung jawab kita bagaimana kita tetap bisa menjaga komitmen kita untuk bekerja sebaik-baiknya, untuk tetap produktif ya, walaupun kita itu tidak berada di kantor kan gitu loh. Ini yang merupakan state of mind yang harus kita terus bangun lah, yang menuntut tanggung jawab kita gitu loh, bagaimana tetap bisa bekerja efektif, produktif gitu ya, walaupun kita tidak ada di kantor, atasan langsung tidak mengawasi secara langsung si A ini ngapain kan gitu ya. Itu mungkin yang hal positif yang yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dari sini, yang mungkin kedepannya juga ini akan menjadi sesuatu yang membudaya gitu loh, bahwa diharapkan nanti ada suatu budaya di mana setiap pegawai auditor gitu itu tidak harus tidak harus diawasi terus gitu loh pimpinan kan gitu loh, tapi dia bekerja based on tanggung jawab, based on komitmen kan gitu loh, based on komitmen kan gitu ya. Maaf, saya pernah baca artikel nih di Jakarta Post gitu ya, judulnya kalau nggak salah Accelerating Digital Transformation Amid Pandemic gitu ya. Nah dimana kalau dari artikel di situ dijelaskan bahwa
kunci dari implementasi percepatan transformasi digital ya ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah ensuring the power flow of information ya gitu ya. Jadi di sini memastikan ketepatan lah alur informasi gitu ya, bagaimana informasi-informasi itu disalurkan secara tepat gitu ya dari setiap levelnya gitu ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sehingga tidak ada informasi-informasi itu yang sifatnya nanti dia itu hilang atau bertambah di tengah jalan, sehingga menimbulkan kesalahan dalam mengartikan informasi yang disampaikan oleh si pemberi informasi kan gitu. Terus yang berikutnya adalah variabel yang kedua adalah enhancing employee collaboration ya, bagaimana kita meningkatkan kolaborasi antar pegawai ya, bagaimana pegawai-pegawai kita ya, auditor kita, anggota-anggota tim kita gitu ya, ketua tim kita ini saling berkolaborasi lah gitu ya, bagaimana kolaborasi itu ditingkatkan. Yang berikutnya adalah maintaining employee productivity gitu ya, bagaimana kita meningkatkan produktivitas pegawai ya. Jadi ketiga variabel itu sangat mempengaruhi itu efektivitas pola kerja kita yang kemungkinan akan berubah juga ke depannya gitu loh. Yang sekarang kita sangat mengandalkan pada satu tempat untuk bekerja ya, nanti ke depannya mungkin kita akan bekerja di banyak tempat lah gitu ya. Yang penting itu outputnya jelas gitu ya. Kalau masalah proses itu mungkin proses bisa di mana aja kan gitu loh ya. Sekali lagi kita juga itu sangat terbantu dengan teknologi informasi. Dan dalam kerangka tadi ya, Ucup tadi menyinggung masalah kita biasa memperhitungkan dan mengakses risiko, terlibat langsung gitu ya dalam memmaintain risiko. Saya rasa itu semuanya tidak ada yang berubah gitu dalam kerangka pemeriksaan kan gitu ya, dengan adanya pola kerja secara remote kan gitu ya, karena kita tetap harus memperhatikan lah standar-standar pemeriksaan kita, jangan sampai dengan kondisi-kondisi yang merubah pola kerja kita yang tidak bisa berinteraksi langsung dengan auditi gitu ya, itu kemudian merubah pola kerja kita sehingga menjadi substandar di bawah SPKN kan gitu. Nah, kita harus bisa memenuhi standar-standar pemeriksaan itu dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi saat ini, karena memang standar menurut kita tetap memenuhi itu standar-standar minimal gitu. Jadi SPKN itu kan sebenarnya standar minimal kan gitu, standar minimal. Jangan sampai nanti standar minimal itu tidak bisa kita penuhi gitu ya, karena adanya kondisi pandemi COVID ini kan gitu. Tetap kita harus melakukan berbagai upaya, dan alhamdulillah gitu ya, pimpinan juga sangat mendukung gitu kan, pimpinan sangat mendukung gitu ya, sangat memberikan arahan-arahan yang cukup jelas kepada kita bahwa kita di tengah kondisi COVID ini memang yang pertama itu adalah kita memperhatikan faktor utama adalah kesehatan, keselamatan, tapi tetap kita harus memperhatikan kualitas pemeriksaan kita ya, sehingga kita dituntut untuk melakukan suatu prosedur-prosedur mungkin yang sifatnya inovatif kan gitu ya, yang mungkin yang selama ini yang nggak biasa menggunakan GIS gitu, Geographical Information System, dengan ekonomi COVID ini jadi belajar tuh GIS kan gitu. Oh bagaimana sih kita menggunakan GIS untuk melihat lokasi gitu kan, suatu objek pemeriksaan yang harus kita cek secara fisik untuk memastikan keberadaannya kan gitu ya. Jadi secara umum memang ya tidak ada yang berubah dari kualitas pekerjaan kita, semua sama gitu ya. Cuma bedanya adalah kita dihadapkan pada kondisi di mana kita tidak bisa berinteraksi langsung lah dengan pihak entitas kan gitu. Bahkan untuk cek fisik mungkin kita tidak bisa melihat langsung, makanya kemudian ada prosedur-prosedur alternatif yang kita kembangkan. Kita bisa menggunakan tenaga inspektorat, kita bisa menggunakan bantuan tadi teknologi informasi, pakai GIS, kita bisa pakai sekarang ada WA itu bisa video call, bisa kita lihat kan gitu ya. Ya memang tentunya ada ada sedikit keterbatasan gitu ya yang kita hadapi dengan pemahaman teknologi tersebut ya, tapi secara umum kita tetap bisa mengoptimalkan pemanfaatan TI tersebut untuk tetap menjaga kualitas pekerjaan kita lah di masa pandemi COVID-19 ini ya. Dan saya rasa hal yang sama juga berlaku juga tuh di kantor-kantor publik yang memang dia itu
tetap gitu ya, tetap harus bisa memenuhi kualitas pemeriksaannya di tengah masa pandemi COVID ini ya. Jadi intinya ya bahwa tidak ada yang berubah dari sisi kualitas kita, semua sama gitu ya, sama. Kita harus tetap memenuhi standar pemeriksaan. Yang berubah adalah bagaimana kita meng-create atau kita menciptakan inovasi selama masa pandemi COVID ini ya, untuk memenuhi tujuan dan harapan penugasan yang diberikan kepada kita, karena kita meriksa LK tentunya tujuan utama kita adalah untuk memastikan kan gitu kewajaran laporan keuangan yang kita audit. Nah, kemudian kita lakukan penyesuaian prosedur alternatif gitu ya, untuk bisa memberikan keyakinan kepada kita apakah laporan keuangan kita audit itu memang wajar gitu ya. Mungkin itu Cuk ya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Kayaknya waktunya juga sangat terbatas nih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol santai lagi di Coffee Corner berikutnya kalau ada. Kita simpulkan BPK tuh sudah berhasil beradaptasi dengan mengimplementasikan pola disrupsi, ya kan Pak? Metode kerjanya akibat pandemi. Nah, kita kedepannya mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan profesionalisme kita, bahkan meningkatkan lah. Sesuai dengan tagline Ulta BPK 74, tempat kita bekerja ini bisa makin tangguh, makin terpercaya. Ya, benar Cuk, dan sudah terbukti lah di 2019 ya, 2020 kita terbukti bahwa BPK memang tangguh. Buktinya apa? Kita bisa menyelesaikan penugasan kita tepat waktu, kan gitu ya. Kualitasnya juga bagus ya, dan juga insya Allah BPK tetap terpercaya ya. Oke Pak. Oke, siap Pak. Oke. Diminum kopinya Pak. Siap. Terima kasih Pak.